اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه صلى الله ربنا على
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajid tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini, amin. Kita sambung pengajian Kitab Jami'us Shaghir, hadis nomor 4582. Faslun fil muhalla bi al min hadzal harfi, tentang pasal tentang yang diberi alif lam dari ini huruf. Hadis-hadis sebelumnya kita diawali dengan huruf zai, tapi enggak ada alif lamnya. Ini hadis dimula dengan huruf zai tapi beralif lam. Hadis pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, az-zairu akhahu, orang yang menziarahi, zair, orang yang menziarahi, akhahu, saudaranya. Ditulis di bawah kitab itu, saudaranya. Al-muslimu, yang muslim. A'zamu, lebih besar. Ajran, dari segi pahala. Minal mazuri, dari yang diziarahi. Bertemunya dua orang muslim, itu Allah akan hapuskan dosa mereka berdua. Tapi siapa di antara mereka yang meraih pahala terbanyak? Bukan yang menerima tamu, bukan yang dikunjungi, tapi yang mengunjungi. Kenapa yang mengunjungi? Karena dia punya niat lebih untuk bertemu dengan orang dikunjungi. Karena dia menempuh jarak sekian jauh demi orang yang dia temui. Mungkin dia terjebak macet, mungkin hujan, mungkin habis bensin, tangkap polisi, kena tilang, lapar yang tertunda. Jadi dari sekian bentuk penderitaan yang Nabi sabdakan, as-safaru qit'atun minal adzab, perjalanan itu adalah sepenggal dari azab. Seseorang berani melakukan perjalanan berarti siap menerima penderitaan dalam perjalanan. Karena beratnya penderitaan dalam perjalanan, Allah berikan pahala orang yang berkunjung lebih besar pahalanya dari orang yang dikunjungi. Hadis berikutnya lebih jelas lagi. Az-zairu akhahu, orang yang menziarahi saudaranya. Orang yang menziarahi saudaranya.
fi baitihi, pada rumahnya saudara, pada rumahnya saudara. Al-akilu, yang dia makan, min, dari ta'amihi, makanannya saudara, yang dia makan dari makanannya saudara. Arfa'u darajatan, lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi derajatnya minal mut'imi lahu, dari yang memberi makan baginya saudara yang berkunjung. Hadis sebelumnya sudah jelas, orang yang menziarahi lebih besar pahalanya. Bagaimana kira-kira kalau tuan rumah yang dikunjungi, orang yang dikunjungi sibuk dengan kedatangan orang yang berkunjung? Apakah tetap lebih besar pahalanya orang yang berkunjung? Nabi tegaskan kembali, orang yang menziarahi saudaranya dan dia makan di rumah orang yang diziarahi, tetap lebih tinggi derajatnya orang yang datang daripada orang yang memberi makan. Artinya tuan rumah yang menghidangkan makanan kepada yang datang, itu enggak usah merasa berjasa. Dan yang datang makan di rumah orang yang didatangi, itu juga tidak usah merasa terlalu berhutang budi. Terima kasih, sudah sibuk kami datang. Itu boleh, wajar diucapkan. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Tapi tidaklah orang ketika diucapkan terima kasih, ketika diucapkan sanjungan atas makanan yang dihidangkan, lalu kita yang menghidangkan merasa bangga atau merasa telah berbakti kepada orang yang datang. Itu tidak sama sekali. Perlu kita tanamkan di dalam hati bahasanya yang berkunjung itu lebih tinggi derajatnya dari kita. Walaupun kita menyiapkan makanannya, minumannya, tempat tidurnya selama 3 hari 3 malam. Dan ada satu konsep dalam menyambut tamu. Nabi SAW bersabda, al-karam bil mawjud, kepemurahan itu dengan apa adanya. Artinya kita tuan rumah enggak mesti mengadakan barang yang enggak ada. Enggak mesti. Apa yang ada saja. Tapi tidaklah terlalu apa yang ada. Tamu udah seharian yang ada air putih. Itu kan apa adanya namanya itu. Artinya kalau jadwal makan ya kasih makan, tapi enggak perlu usaha mana cari kambing nih, mana pula cari daging. Nah, kalau enggak ada ayam, ayam lengkap pun jadi. Nah, bukan berarti apa adanya. Tamu sudah di rumah kita, sudah hampir setengah hari, yang keluar teh ganti kopi, kemudian teh kopi, itu al-karam bil mawjud, kepemurahan itu apa adanya. Bukan begitu rumusnya. Artinya jadwal minum, jadwal makan, jadwal sarapan, tapi tidaklah terlalu memberatkan kita mengadakan barang yang enggak ada. Kecuali mungkin untuk beberapa orang tertentu yang kedatangannya, yang ziarahnya kita harapkan keberkahan yang lebih. Bukan berarti yang awam tidak membawa keberkahan. Ini keberkahan yang lebih. Waliyun min awliyaillah misalnya. Nah, az-zani, orang yang berzina, bihalilati jarihi,
dengan istri tetangganya. La yanzurullahu, tidak akan memandang oleh Allah, tidak akan memandang oleh Allah ilaihi, kepadanya. Siapa? Yang berzina. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wala yuzakkihi, dan Allah tidak akan mensucikannya, dan Allah tidak akan mensucikannya. Wa yaqulu lahu, dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, udkhulin nara, silahkan masuk neraka. Silahkan masuk neraka ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk. Seseorang yang berzina bisa saja Allah berikan taubat kepadanya. Tapi kalau dia berzina dengan istri tetangganya, itu kena 2 pelanggaran. Di mana letak 2 pelanggaran? Karena antara tetangga dan tetangga punya hak. Ada yang 3 hak, ada yang 2 hak, ada yang 1 hak. Tetangga yang mana yang punya hak kepada kita cuma 1? Tetangga? Tetangga non-muslim. Dia punya hak sama kita 1. Kenapa? Karena dia tetangga. Tetangga yang mana yang punya hak kepada kita 2? Tetangga muslim yang bukan karib kerabat kita. Punya hak 2. Tetangga dan punya hak saudara seagama. Dan ada tetangga yang punya hak ke kita 3. Pertama hak bertetangga, yang kedua hak berseagama, yang ketiga hak karena dia adalah karib kerabat kita. Di waktu yang sama, mestinya seorang tetangga merasa aman dengan tetangganya. Tapi justru kesempatan aman itu dia manfaatkan untuk berzina dengan istri tetangganya. Maka karena dia melanggar 2 hak, 1 hak Allah karena berzina, wala taqrabuz zina. Yang kedua hak bertetangga yang mesti dijaga. Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Hendak dia muliakan tetangganya. Karena 2 hak yang dia langgar, maka tidak ada pengampunan bagi laki-laki tersebut. Pulang dia ke akhirat, Allah enggak lihat dia. Allah tidak bersedia mengampuni dosanya. Langsung masuk neraka tanpa hisab. Udkhulin nara ma'ad dakhilin, silahkan masuk bersama orang-orang yang masuk neraka. Kalaupun dia enggak mau masuk, ditendang oleh Zabaniyah. Hadis di bawah tentang Zabaniyah. Siapa Zabaniyah? Malaikat penjaga neraka yang tidak punya belas kasihan. Kalau kata Allah masukkan dia ke neraka, dia enggak perlu diperintah 2 kali. Dan dia tidak akan bertanya, "Wahai Allah, benar nih?" Enggak akan ada pertanyaan begitu. Masukkan dia ke neraka, langsung dilemparkan ke neraka. Itu adalah malaikat Zabaniyah. Lihat di bawah hadis berikutnya. Az-Zabaniyah, malaikat-malaikat penjaga neraka. Ila fasaqati hamalatil Quran, kepada orang-orang fasik penghafal Al-Quran. Kepada orang-orang fasik penghafal Al-Quran, asra'u minhum,
itu lebih bergegas, lebih cepat ditangani, dieksekusi dari mereka ketimbang abadatil awthan, penyembah-penyembah berhala. Jika dalam waktu yang sama satu malaikat Zabaniyah ditugaskan oleh Allah, kata Allah, lemparkan penyembah berhala ini ke neraka dan lemparkan penghafal Al-Quran ini ke neraka, maka malaikat Zabaniyah lemparkan yang mana duluan? Yang mana duluan? Hamalatil Quran al-fasaqah, penghafal Al-Quran yang fasik itu lebih cepat ditangani oleh Zabaniyah ketimbang penyembah berhala. Hati-hati. Bukan berarti selesai Al-Quran aman, bukan berarti lancar hafalan aman, bukan berarti selesai kubro sudah sampai pada tahap aman. Ada ancaman berat di situ. Apa ancamannya? Jangan sampai jadi orang fasik. Kalau sekiranya orang yang kenal agama, kalau sekiranya pelajar agama, kalau sekiranya orang paham Al-Quran, kalau sekiranya para kiai dan para ulama, para penghafal Al-Quran justru lebih fasik, yang seharusnya dia tidak berbuat fasik, seharusnya dia ada di depan, seharusnya dia adalah contoh, seharusnya dia adalah tauladan, seharusnya dia adalah pewaris Nabi, justru sebaliknya tingkah lakunya mencemarkan agama, tingkah lakunya mempermalukan sunnah Nabi, dia lebih cepat ditendang ke neraka daripada penyembah berhala. Itu sebabnya para ulama berpesan, kalau sekiranya suatu perbuatan makruh hukumnya bagi seorang awam, bisa-bisa haram bagi pelajar agama. Bisa-bisa jadi haram. Karena kalau sekiranya orang awam melakukan perkara makruh, orang tidak akan terlibat gara-gara orang awam itu. Tapi apabila seorang pelajar agama melakukan perkara makruh, itu akan menjadi contoh bagi yang lain dan tersebarlah perkara makruh. Makruh memang makan berjalan, tapi bagi pelajar agama jadi haram. Pertama, merendahkan agama. Yang kedua, merendahkan titel yang dia punya, kemuliaan yang diberikan. Qaza. Oh, ada kok qaza itu makruh, ulama bilang oke, makruh, tapi bagi pelajar bukan makruh. Bukan makruh bagi pelajar. Memang tidak sepakat ulama mengatakan qaza itu haram. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza. Tidak sepakat ulama hukumnya haram. Tapi bagi kiai, bagi ustaz, bagi pelajar agama, bagi penghafal Al-Quran, itu jadi haram. Dia ancamannya baik-baik. Penyembah berhala ntar dulu. Kata Zabaniyah, saya maunya dulu ulama-ulama yang sembarangan dengan Al-Quran, sembarangan dengan sunnah Nabi. Saya maunya penghafal-penghafal Al-Quran yang justru keberadaan dia adalah lentera hidupnya agama, bukan menjadi penyebab padamnya agama. Apa kata orang? Apa kata masyarakat? Kayaknya agama enggak terlalu penting tuh. Tuh anak sianu selesai Quran 30 juz kayak hantu juga. Nah, apa jadinya pandangan orang terhadap agama? Itu siapa itu? Kayaknya katanya dia ada hafiz. Kok bertengger di pohon dia? Ancamannya sangat. Maka dikatakan di sini Zabaniyah itu lebih geram, lebih cepat menangani penghafal Al-Quran yang fasik daripada penyembah berhala.
Akhirnya mereka heran. Herannya di akhirat. Fayaqulun, mereka berkata, yubda'u bina qabla abadatil authan, diawali dengan kami, dimulai dengan kami sebelum penyembah-penyembah berhala. Kenapa kami duluan dimasukkan ke neraka? Kenapa bukan penyembah berhala? Kenapa bukan orang musyrik? Kenapa bukan orang kafir? Fayuqalu lahum, maka akan dijawab untuk mereka pada hari itu, laisa may ya'lamu kaman la ya'lamu. Tidak sama orang yang tahu dengan orang yang kagak tahu. Tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Kamu tahu tapi kamu melanggar. Dia nggak tahu. Bisa dipahami? Nah, berat? Enggak berat, 60 tahun saja. Lepas itu mati, selesai. Sabar 60 tahun saja. Tanggung jawab sebagai pewaris Nabi, tanggung jawab sebagai penghafal Al-Quran. Enggak lama, ya sampai mati saja. Selesai mati, udah. Iqra kama taqra'uhu fid dunya. Baca Al-Quran sebagaimana kamu baca. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra. Maka posisi surgamu di ujung ayat yang kamu baca. Setiap baca satu ayat, naik surganya, naik sampai ujung ayat dia baca. Sebentar saja. Maka untuk masa sebentar mesti kita tahan keinginan, tahan perkara-perkara yang gak jelas, tahan dari perkara-perkara syubhat, tahan mata, telinga, makanan, perbuatan, semuanya. Sampai yang ada dalam benak kepala pun mesti dikawal. Nah, azan insyaallah. Ar-Rahmanir-Rahim. Hadis berikutnya nomor 4586, riwayat Imam Nasai dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, hadis sahih. Az-zabibu wa tamru wal khamru. Zabib, anggur kering, zabib. Bahasa kitanya mungkin kismis. Wa tamru, dan tamar, korma kering. Dia adalah khamar. Dia adalah khamar. Maksud hadis ini, minuman yang dibuat dari anggur kering, minuman yang dibuat daripada korma, itu semuanya khamar. Bukan berarti makan anggur sama dengan khamar. Bukan makna hadis orang makan tamar berarti sama dengan minum khamar. Secara asal usul, khamar itu adalah minuman yang memabukkan yang terbuat daripada anggur segar. Khamar asal usulnya adalah minuman yang terbuat dari anggur segar. Kalau sekiranya minuman memabukkan terbuat dari anggur kering, juga khamar namanya. Walaupun secara bahasa itu tidak khamar. Minuman yang terbuat daripada korma kering juga khamar. Minuman memabukkan yang terbuat dari nenas juga khamar. Minuman yang memabukkan terbuat daripada tapai juga khamar. Minuman yang memabukkan yang terbuat dari buah kecibung, ada itu dulu, ingat, nggak tahu saya namanya apa. Buah kecibung. Nah, itu sejenis buah-buahan yang memabukkan, itu juga khamar namanya. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda,
kullu muskirin khamrun, setiap minuman yang memabukkan adalah khamar. Kenapa Nabi bersabda seperti itu? Supaya umat tidak dikelirukan dengan Al-Quran yang berbunyi innamal khamru wal maisir. Yang disebutkan dalam Al-Quran yang haram itu adalah khamar. Ini bukan khamar, ini khamar itu dari anggur, ini dari tapai. Minum aja lah, nggak ada masalah. Namanya tua, bukan khamar. Nah, supaya tidak ada orang menyesatkan seperti ini, maka Nabi kembangkan makna khamar itu. Walaupun makna lugawinya khamar itu perahan anggur, tapi yang terbuat dari zabib juga khamar, yang terbuat daripada tamar juga khamar. Yang hadis umum lagi, setiap yang memabukkan disebut dengan khamar. Dah kelas. Apakah itu terbuat dari pisang kah? Atau terbuat dari jambu? Yang penting memabukkan khamar, haram diminum. Hadis berikutnya terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ha mim. Ha itu Ahmad, mim Musnad. Kalau ada labelnya belakang Hamim berarti Musnad, kitabnya Musnad, pengarangnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, hadis sahih, Az-Zubairu ibnu Ammati. Zubair itu adalah putra bibiku. Zubair bin Awam itu adalah putra bibiku. Wa hawari min ummati, dan teman dekatku, perdana menteriku dari umatku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq siapanya Nabi? Sadiqi fil ghar, kawan saya dalam gua. Sayyidina Ubaidah ibn al-Jarrah, siapa gelar yang Nabi, apa gelar yang Nabi sematkan kepada beliau? Aminu hadil ummah. Sayyidina Umar ibn Khattab, asyaddu alal haq. Sayyidina Utsman bin Affan, asyaddu hayaan. Sayyidina Bilal bin Rabah, muadzinu Rasulillah. Sayyidina Salman Al-Farisi, Salman minni wa ana minhu. Jadi setiap sahabat itu Nabi berikan gelar-gelar sesuai dengan potensi-potensinya, sesuai dengan kelebihan-kelebihannya. Dan untuk Sayyidina Zubair bin Awam, Nabi SAW bersabda, likulli nabiyyin hawari wa hawari Zubair ibnul Awam. Bagi setiap nabi itu ada perdana menterinya. Nabi Isa AS memiliki 12 hawari. Darul Hijrah juga punya hawari. Dan Nabi juga punya hawari. Hawarinya Nabi adalah Sayyidina Zubair bin Awam. Hadis berikutnya, ini hanya untuk catatan saja. Status hadisnya tidak disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti, tapi Imam Ibnu Hibban menempatkan hadis itu di dalam kitab Du'afa, kumpulan hadis-hadis dhaif. Nabi SAW bersabda, az-zurqatu biru fil aini pada mata, yumnun adalah keberkahan. Biru pada mata adalah keberkahan.
Dijelaskan oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi, maksud keberkahan di situ adalah sesungguhnya wanita yang matanya biru itu ada tempat keberkahan. Itu maka saya bilang jadi catatan saya. Di syarat calon antum itu matanya biru, nomor 13 lah, nomor 13. Bukan biru yang palsu ya, asli birunya. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, zakatu qantaratul Islam. Zakat itu adalah sumber kekayaan Islam. Zakat adalah sumber kekayaan Islam. Kalau sekiranya zakat dibagi sesuai dengan aturan syariat Islam, maka angka kemiskinan bagi umat Islam itu akan berkurang secara pasti. Tapi karena beberapa faktor, kenapa angka kemiskinan sulit diatasi di masyarakat Islam? Karena beberapa faktor kekeliruan dalam zakat. Satu, tidak meratanya umat Islam mengetahui harta-harta yang wajib zakat. Ada di antara mereka memiliki harta wajib zakat tapi dia nggak tahu. Contoh kasus padi. Padi dia panen 3 kali dalam 1 tahun. Panen kali pertama tidak sampai nisab, panen kali kedua nggak sampai nisab, panen kali ketiga nggak sampai nisab. Mereka katakan nggak wajib zakat. Tapi dalam aturan Islam, kalau panennya dalam tahun yang sama, maka dihitung ketiga panen pasti sampai nisab dan wajib zakat. Kemudian pedagang-pedagang, tidak mengenal kewajiban zakat dan bagaimana cara mengeluarkan zakat atas harta perdagangan. Kasus yang pernah terjadi kemarin Ramadan, ada yang bertanya, saya hanya mengeluarkan zakat dari keuntungan perdagangan 10% setiap bulan saja. Isi kedai? Oh, nggak pernah. Nah, nggak pernah. Berarti ada jatah fakir miskin di situ. Yang kedua, karena faktor enggannya kaum muslimin mengeluarkan zakat. Dia menganggap zakat adalah bakti sosial yang dia berikan. Tapi zakat adalah harta fakir miskin yang mesti dia kembalikan. Khuz min amwalihim. Apa punya ayatnya? Khuz min amwalihim. Oh, bukannya itu. Hadis, khudhu min aghniyaihim waruddu ala fuqaraihim. Ambil dari orang-orang kaya mereka dan kembalikan kepada orang-orang fakir. Nabi gunakan bahasa kembalikan, bukan berikan. Kalau kembalikan itu barang siapa? Harta orang miskin yang mereka gunakan untuk modal yang mereka makan. Yang ketiga, cara mengeluarkan zakat yang tidak tepat. Sebagai contoh, orang yang kaya dia kelola zakatnya sendiri. Misalnya zakat dia 1 tahun 30 juta rupiah. Lalu zakat yang 30 juta rupiah dia bagi kepada 10 orang. Kepada 30 orang. Berapa satu orang dapat?
Hah? 1 juta. Oke, 1 juta. Diterima oleh A 1 juta. Apa yang dia bawa perubahan dalam keluarganya uang 1 juta? Dia buat apa uang 1 juta itu? Pasti untuk sesuatu yang dimakan habis. Pasti untuk yang dimakan habis. Kalau sekiranya dia punya kewajiban zakat 30 juta, tahun itu dia cari orang miskin kreatif, dia modali satu orang 10 juta, maka tahun depan berkurang angka kemiskinan 10 menjadi 7. Karena tahun depan dia sudah punya modal. Kalaupun dia tidak wajib zakat, minimal dia tidak miskin lagi. Karena dia sudah punya modal 10 juta usaha setahun. Kemudian pada tahun kedua dia ambil lagi 3. Sisa berapa? Enggak tamat SD. Sisa 4. Tinggal lagi 4 orang miskin. Tahun ketiga dia ambil 3, tinggal 1. Tahun keempat habis orang miskin. Kalau itu 10 untuk 1 orang, 4 tahun selesai. Tapi ketika dia berikan setiap tahun 1 juta, 1 juta, 1 juta, 10 tahun enggak pernah berkurang angkanya daripada 10 orang. Kenapa? Yang 1 orang itu terima 1 juta, beli beras, bayar anak sekolah, terima 1 juta, beli rokok sebungkus, terima 1 juta, bayar beli token listrik, dan 1 juta, beli ini dan itu. Jadi tahun depan 10, tahun depan 10, 10, 10, 10 enggak pernah berkurang. Kenapa? Tidak mengeluarkan zakat menurut aturan syariat, menurut aturan dia sendiri. Karena dia menganggap saya punya harta, saya mengeluarkan zakat, ya urusan saya. Urusan saya, mau terserah mau saya bagi. Orang juga enggak mau ikut campur. Orang juga enggak tahu dia wajib zakat berapa. Tapi apabila kesadaran umat Islam itu menyadari bagaimana cara yang sesungguhnya dikelola dengan yang sebenarnya, maka akan mengurangi angka kemiskinan setiap tahun. Itu 1 orang kaya 4 tahun menyelesaikan 10 orang miskin. Kalau 10 orang kaya setiap 4 tahun menyelesaikan 100 orang miskin. Nah, maka Nabi bersabda zakah qantaratul Islam. Zakat itu adalah sumber kekayaan orang Islam. Tapi karena dikelola sendiri, dia buat agama sesuai dengan keinginan sendiri, maka tidak ada perubahan. Nah, nanti antum catat ketika antum jadi orang kaya. Di zaman antum semuanya jadi orang kaya. Kenapa? Bukan amin, dan tanda kiamat. Bukan amin. Tanda kiamat. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kamu sebelum tiba masanya, sebelum tiba waktunya. Ja'ar rajulu bisadaqatihi ila rajul. Datang seseorang membawa sedekahnya pada orang lain. Maka orang itulah lain itu katakan, kalau kamu datang kemarin saya terima, kalau hari ini saya juga nyari siapa yang menerima. Jadi kalau antum sekarang nggak usah mikirin miskin, karena ada mau ke ujung zaman itu. Ya rasanya begitu. Tapi kan nggak pasti, kiamat Allah yang tahu. Hadis berikutnya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatu fi hadhil arba'ah. Zakat itu wajib pada ini 4 perkara. Zakat itu wajib pada ini 4 perkara. 1. Al-hintatu, gandum. Yang kedua, syair.
Kalau kita Indonesia menerjemahkan syair dengan hinto itu sama gandum. Gandum juga artinya. Tapi kalau kita lihat bendanya itu beda. Hinto lebih besar pada syair. Yang kedua zabib, anggur kering. Yang ketiga tamru, korma kering. Ini bagi kaum muslimin yang tekstual dalam memahami hukum. Kalau kita ambil satu hadis ini saja, lalu langsung kita simpulkan suatu hukum. Nabi katakan zakat hanya pada 4 perkara: gandum, syair, korma, anggur. Maka padi enggak wajib zakat, jagung enggak wajib zakat. Apa lagi? Sagu enggak wajib zakat. Tapi ketika dipahami secara kaidah usul fikih, Nabi sebutkan di situ hintoh dan syair ini adalah perwakilan makanan pokok. Sehingga muncul dalam hukum fikih setiap biji-bijian yang dijadikan makanan pokok wajib zakat. Misalnya di kampung antum makanan pokoknya kacang hijau. Kampung Ibnu mungkin. Maka zakat fitrah pakai kacang hijau. Bertani kacang hijau wajib zakat. Kemudian zabib dan tamar, yaitu buah-buahan. Nah, dalam hal buah-buahan, ulama sepakat hanya korma dan anggur yang wajib zakat. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, az-zina yurisul faqra. Zina itu menyebabkan miskin. Az-zina yurisul faqra. Zina itu menyebabkan fakir, menyebabkan miskin. Hadis sahih, hadis hasan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, az-zinji, orang negro. Itu az-zinji, orang negro berkulit hitam. Idza syabi'a zana, apabila dia kenyang dia zina. Idza syabi'a, apabila dia kenyang, zana, dia zina. Wa iza ja'a, apabila dia lapar, sarqa, dia nyuri. Wa inna fihim, sesungguhnya di antara mereka sungguh ada yang pemberani dan ada yang baksa, punya kekuatan. Dalam hadis ini ada cerita yang disebutkan oleh Imam Abdul Rauf Al-Manawi di sini tentang kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di dalam kitab biografi Imam Syafi'i karangan Imam Baihaqi ada cerita yang diriwayatkan tentang sejarah atau kejadian yang terjadi pada diri Imam Syafi'i dari murid beliau Imam Muzani. Jadi Imam Muzani itu adalah murid langsung kepada Imam Syafi'i, yang salah satu dari murid beliau, yang dari beliaulah turunnya mazhab ke bawah, Imam Muzani. Kata Imam Muzani, saya pernah bersama Syafi'i di satu masjid jami'.
Tiba-tiba masuk seseorang, dia keliling, dia orang tidur. Nah, ini mungkin 10 akhir Ramadan kali, i'tikaf di masjid atau malam markas. Jadi ada satu orang masuk ke masjid, dia kelilingi orang-orang sedang tidur di masjid jami'. Kata Imam Syafi'i kepada murid beliau, Rabi', guru beliau, guru Imam Syafi'i, Waqi', murid beliau, Rabi'. Kata Imam Syafi'i kepada murid beliau Imam Rabi', katakan kepada orang yang keliling-keliling itu, budak hitammu kabur ya. Bilang begitu. Budakmu yang berkulit hitam kabur ya. Yang mata sebelah kirinya agak kena dikit. Itu firasatnya Imam Syafi'i, menilai apa yang sedang dicari oleh orang itu. Perhatikan, dia keliling, lihat. Nah, bilang sama orang itu, kamu kehilangan budak hitam ya. Pas ditanyakan, kata orang itu, iya, budak hitam saya hilang. Akhirnya orang itu datang kepada Imam Syafi'i. Keren orang itu kayaknya, tahu dia budak hitam saya hilang. Maka datanglah orang itu bertemu Imam Syafi'i. Di mana budak saya? Kata Imam Syafi'i, kamu cari di penjara. Pas dia pergi ke penjara, jumpa budaknya di penjara. Maka kami berkata pada Imam Syafi'i, tolong beritahu kepada kami. Kami bingung jadinya. Kenapa kau tahu budaknya itu langsung di penjara? Ini firasat Imam Syafi'i, kecerdasan beliau. Kata Imam Syafi'i, itu bukan ilmu gaib. Saya bukan ilmu kasaf. Saya bukan kerjasama dengan jin. Itu bukan karamat. Itu ilmiah. Pakai otak saja. Kalau kamu putar otakmu, tahu juga. Kenapa? Saya lihat dia ngelilingin orang-orang tidur. Kalau ada orang mengelilingin orang tidur, cari orang tidur, berarti dia cari orang kabur. Nah, itu konsepnya. Berarti dia sedang mencari orang yang sedang kabur. Dan dia yang mendatangi cuman kelompok orang-orang hitam saja. Kayak di istimewa ini. Yang dicari cuman kelompok orang-orang hitam saja. Maka saya katakan berarti yang orang yang kabur itu yang berkulit hitam. Kemudian saya lihat dia cenderung kepada memperhatikan mata kiri. Ketika orang itu gini, dia lihatnya bukan begini, begini. Melihat orang tuh lihat begini, lihat begini. Perhatikan mata kiri. Nah, berarti tandanya di mata kiri, berarti celek matanya. Berarti matanya itu sakit berarti. Nah, oke. Itu cukup dalilnya. Tapi di mana kamu tahu dia ada di penjara? Kenapa bisa tahu dia sedang penjara? Kata Imam Syafi'i, karena saya dengar hadis. Orang hitam kalau lapar pasti mencuri. Kalau mencuri di penjara lah dicari. Jadi berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i memberitakan kepada satu orang yang mencari budaknya, karena dilihat orangnya hitam, lari, berarti lari kan nggak makan tuh. Orang kabur kan nggak makan, nggak sempat makan dia, pasti dia lapar. Kalau berkulit hitam kalau lapar dia nyuri, kekecurian dan penjara temukan, cari di penjara jumpa. Nah, ittaqi firasatal mu'min. Imam Syafi'i juga pernah mengasah firasat beliau bersama Imam Muhammad bin Hasan. Ketika Imam Syafi'i selesai belajar bersama Imam Malik di Madinah, beliau pergi ke Kufah, ingin belajar dengan murid Imam Abu Hanifah.
bagaimana betul mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau pengen menggabungkan dua aliran mazhab. Pertama, mazhab Imam Malik itu berpegang kepada hadis. Yang kedua, mazhab Imam Abu Hanifah yang berpegang kepada ru'ya. Ra'i, maaf, bukan ru'ya, ra'i. Pengen beliau menggabungkan ahlul hadis dengan ahlul ra'i. Belajarlah beliau kepada murid terkenal Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Muhammad bin Hasan. Ketika Imam Muhammad bin Hasan berjalan dengan Imam Syafi'i di pasar, lalu melihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang berbelanja, kata beliau, ayo kita tebak apa aktivitas orang itu, apa pekerjaan dia. Lihat, kata Imam Syafi'i, dia tukang roti. Kata Imam Muhammad bin Hasan, dia pandai besi. Terus jalan, jumpa, kami sedang mengadakan teka-teki, tolong jawab dengan jujur, apa aktivitasmu? Kata orang itu, saya sekarang menggeluti sebagai tukang roti. Dulu saya pandai besi. Nah, kedua-duanya benar, tapi yang terbaru itu Imam Syafi'i. Kamu kalau jumpa sama orang, tahu pekerjaannya apa? Hah? Tahu? Sebagian orang bisa saya tahu kalau dia pakai baju dinas. Az-zahadatu fid dunya, zuhud dengan dunia, zuhud dengan dunia, laisat bi tahrimil halal, bukan dengan cara mengharamkan yang halal, bukan dengan cara mengharamkan yang halal, tidak juga dengan menyia-nyiakan harta, dengan menyia-nyiakan harta. Zuhud memang perkara yang dianjurkan, tapi sebahagian manusia salah dalam memahami zuhud. Sebagian mengatakan zuhud itu adalah menyiksa diri. Misalnya dia enggak mau makan yang berdarah, makan sayuran saja. Itu bukan zuhud. Tapi kalau dalam masa tertentu, itu juga enggak mengapa. Karena yang zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Kalau itu halal, silahkan dimakan. Tidak juga menyia-nyiakan harta. Kedai dia kadang dibuka, kadang tidak. Kenapa? Enggak terlalu terkesan lagi saat di dunia. Itu membuang-buang harta, menyia-nyiakan harta. Sawahnya kadang dibajak, kadang tidak. Orang 2 kali panen, dia belum panen-panen. Kata dia, cukup sekali setahun saya ke sawah, biarlah orang lain 3 kali. Saya enggak terlalu terkesan dengan dunia. Itu bukan zuhud, itu pamaleh. Bukan zuhud itu. Jadi zuhud itu bukan membuang-buang harta, bukan menyia-nyiakan potensi. Nabi SAW bersabda, apabila kiamat terjadi dan di tanganmu masih ada benih yang mau ditanam, tanam. Kiamat dah mau terjadi, di tanganmu masih ada benih mau ditanam, tanam. Punya tanah luas, tapi isinya rumput, itu bukan zuhud. Walakinna zahada, akan tetapi zuhud fid dunia, di dunia itu adalah alla takuna bima fi yadaika awsaku minka bima fi yadillah.
bahwa tidak adalah engkau, bahwa tidak adalah kamu dengan sesuatu yang ada pada dua tanganmu, bima dengan sesuatu fi yadaika pada kedua tanganmu, awthaku minka lebih kamu percayai, lebih kamu bergantung kepadanya, bima fi yadillah, dari apa yang ada di tangan Allah. Itu yang zuhud. Itu yang makna zuhud. Dia tidak merasa terjamin, dia tidak merasa terjaga, dia tidak merasa aman dengan benda-benda yang dia punya dari apa-apa yang Allah punya. Kalau hari ini susah kita untuk zuhud. Pergi rekreasi, kawan bawa amanah masing-masing 500.000, antum cuman 20.000. Senyumannya sama nggak? Beda. Gak sedih-sedih tanggung dilihat. Sedang berenang pun sedang sedih dia. Itu belum zuhud itu. Nah, zuhud itu dia lebih percaya dengan janji Allah dari apa yang ada di genggaman dia. Lebih percaya dengan janji Allah dengan apa yang ada di tangannya. Itulah yang zuhud. Yang kedua cirinya adalah wa alla takuna fi thawabil musibah, bahwa tidak adalah kamu, bahwa tidak adalah kamu fi thawabil musibah, pada pahala musibah, pada pahala musibah, idza anta, apabila ada kamu, usibta biha, ditimpa musibah dengannya, arghabu minka, lebih berharap dari dirimu pada musibah tersebut, lau annaha ubqiyat lak, kalau sekiranya musibah itu dikekalkan bagimu. Kalau sekiranya musibah itu dikekalkan bagimu. Musibah yang dimasukkan bukan tetap ditimpa musibah, tapi objek tempat musibah itu kekal. Dia punya rumah dan dia kena musibah, rumahnya hancur karena gempa bumi. Ada pahalanya? Ada pahalanya. Ketika diberikan pilihan, diberikan pilihan oleh Allah, apakah kamu memilih rumah itu tetap berdiri atau hancur kena gempa dan kamu dapat pahala? Milih yang mana? Milih yang mana? Apakah rumah itu dibiarkan berdiri oleh Allah, kena gempa bumi nggak jadi hancur, nggak hancur? Milih yang mana daripada rumah itu hancur dan dapat pahala musibah? Pilih yang mana? Kalau selagi memilih rumah itu lebih senang dikekalkan daripada meraih pahala musibah, itu belum zuhud. Keempat itu pasti orang memilih selamat daripada dapat pahala musibah, tapi belum zuhud. Jadi zuhud itu adalah ditimpa musibah dengan tidak ditimpa musibah, hilang dengan tidak hilang, hidup dengan mati, bagi mereka sama saja. Hal ini diungkapkan oleh sikap, terlihat dalam sikap Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu an. Murid beliau bercerita, sahib ta Iyad,
Fudail bin Iyad 30 sana. Saya berguru kepada Fudail bin Iyad selama 30 tahun. Dalam sebuah perjalanan, saya melihat beliau tersenyum dan beliau turun salat 2 rakaat. Maka saya tanyakan, wahai Fudail, wahai Imam Fudail, kenapa engkau tersenyum? 30 tahun saya tidak pernah melihat engkau tersenyum. Kata beliau, anak saya baru meninggal dunia. Orang sekarang bilang gila dia itu. Selama hidup anaknya nggak senyum, dia meninggal anaknya baru tersenyum. Nah, dan itu sebetulnya hakikat pada zuhud. Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Saya senang dengan apa yang dipilihkan oleh Allah. Jumpa hari ini nggak bakalan ada lagi, tinggal cerita saja. Dan apa fungsi zuhud dalam kehidupan dunia? Hadis terakhir, Nabi SAW bersabda, az-zuhdu fid dunya, zuhud dengan kehidupan dunia, yurihul qalba wal badana, memberikan kesenangan, memberikan istirahat, hembusan angin segar kepada hati dan badan. Zuhud di dunia memberikan hembusan angin segar kepada hati dan badan. Warraghbatu fiha, cinta pada dunia, tutsibul qalba wal badan, itu menyusahkan hati dan menyusahkan badan. Menyusahkan hati dan menyusahkan badan. Lihat berita di TV, terjadi demo. Lihat lokasinya, dekat kedainya. Udah? Kalau dibakar mana itu? Kalau nanti terjadi perampokan, terjadi penjarahan, kedai saya kena. Dengar berita gempa bumi, diberitakan tempat dia punya usaha kena gempa. Apa yang ada dalam hatinya? Kalau berita itu diterima jam 2 malam sekalipun, dia tidur? Tergantung. Kalau ada kecintaan, dia nggak akan tidur. Dia cari tahu dulu. Kalaupun sudah tahu hancur, tetap nggak tidur dia, walaupun sudah tahu. Dia akan mikir sampai pagi, walaupun yang hancur itu nggak akan berdiri lagi. Tapi orang zuhud, takdir Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai, tidur dia. Semuanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Sudah ditakdirkan ratusan ribu tahun yang lalu. La mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Masya Allah kana ma lam yasha' lam yakun. Itu konsepnya baru. Ngamalannya wallahu a'lam. Kita juga nggak berharap diuji seperti itu. Nah, konsepnya seperti itu. Itu fadilah daripada zuhud. Terlihat daripada Imam Fudail tadi. Anak meninggal senyum. Nah, itu juga terlihat daripada sikap Sayyidina Khansah. Nah, kita ceritakan 4 anaknya mati syahid. Alhamdulillah, Allah telah muliakan saya dengan keempat-empatnya mati syahid. Senang perasaannya walaupun bercampur sedih. Tidak ada bedanya antara menyikapi dengan lapang dada dengan menyikapi dengan dada yang sempit. Kalau musibah menimpa 2 orang, satu menyikapi dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah,
yang satu menyikapi dengan kecewa dan memaki-maki misalnya. Untuk yang musibah yang sudah terjadi nggak ada perubahan. Oh, kalau yang maki-maki ini nggak jadi, tokonya hancur, berdiri lagi, kata Allah, jangan. Dia sedang maki-maki saya, bangun lagi, bangun begitu. Tetap aja kedua-duanya hancur. Tapi yang satu stres, asam urat, kemudian stroke, masuk rumah sakit, mati. Nah, yang satu lagi dia sedih, tapi dia sandarkan kepada Allah, dia dapat pahala, dia baca doa, Allahumma akhlif li khairan min. Ya Allah, gantikan kepadaku yang terbaik dari itu, karena janjimu orang yang dapat musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau dia minta ganti pasti Allah ganti yang lebih baik. Nunggu ganti yang lebih baik aja lah. Berarti Allah punya niat, Allah punya rencana, ada yang lebih baik buat saya. Khalas. Hatinya selamat, badannya juga selamat. Nggak ada urat yang kencang, nggak ada yang perlu stroke dan sebagainya. Itu keuntungan zuhud. Dan zuhud itu baru tinggal cerita, insya Allah kita berusaha untuk mengamalkannya. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Cukup, insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal.